Jadi saudara sekalian, pada sesi awal ini ya, kita sengaja melihat dulu aspirasi sobat era sekalian untuk dijawab Bang Rizal. Nanti hal-hal lainnya, nanti tunggu video berikutnya yang akan tampil kemudian ya. Oke, Bang Rizal, sebagai opening statement Bang Rizal, apa observasi Bang Rizal melihat situasi current situation saat ini? Silakan Bang. Tadi siang saya rapat dengan kawan-kawan. Hampir semuanya sangat gembira. Oke. Sangat gembira bahwa ternyata perubahan akan segera terjadi. Oke. Seperti saya pernah katakan, kalau kita ingin perubahan, ingin Jokowi turun, tapi kalau kondisi objektifnya belum matang, ya nggak bisa. Tapi kalau kondisi objektifnya sudah matang, kita tidak mau perubahan, tetap akan terjadi perubahan. Oke. Nah, cuman persoalannya ada leadership apa enggak? Karena kalau enggak bisa Oke, saya potong sedikit sebelum leadership. Jadi menurut Abang kondisi objektifnya udah matang nih? Sudah sangat matang. Oh, sudah sangat. Oke, silakan. Karena ada 3 hal. Satu, harga-harga naiknya luar biasa tingginya. Terutama harga beras pernah naik sampai 15.000. Memang di beberapa lokasi turun karena di lokasi itu ditumpahin beras murah. Oke. Tapi tidak akan bisa membuat seluruh Indonesia, karena kalau itu terjadi perlu 3 juta ton beras dan mereka nggak punya stoknya. Mereka itu bulog ya? Bulog ya. Nah, seperti Refli ketahui, Bung Karno jatuh karena soal beras salah satu. Oke. Pak Harto salah satu karena beras. Dan mereka melakukan beberapa blunder. Misalnya pada awal kenaikan harga beras di salah satu 2 kota, mereka tidak segera padamkan. Dalam zaman online gini, kalau satu daerah naik 15.000, daerah lain tuh dengan cepat naik. Dan stok nggak cukup. Yang kedua, mereka melakukan blunder, melarang pembelian beras lebih dari 2 kali 5 liter, 5 kilogram. Itu membuat golongan menengah menjadi panik, justru melakukan panic buying, malah beli stok beras yang berlebihan, sehingga stok juga berkurang. Nah, yang ketiga, mereka terus-menerus menaikkan harga BBM. Dan ini menyangkut 200 juta pengendara sepeda motor di Indonesia. Yang ketiga, listrik juga naik. Dan yang kedua, kalau Refli nggak pernah bayar 1 hari aja terlambat, diancam dimatiin listriknya. Saya pernah diancam kok. 1 hari telat bayar, diancam rumah kita mau dimatiin. Ini betul-betul lebih kapitalis dari kapitalis. Di negara kapitalis itu dikasih 1 bulan untuk orang nyicil. Di Indonesia selama Rizal Ramli jadi Menko di berbagai kabinet selalu kita atur 2 bulan. Rakyat nggak kemana-mana kok. Ini betul-betul 1 hari diancam, ya, sama sekali tidak manusiawi. Ya. Nah, biaya pendidikan juga sangat-sangat mahal hari ini. Jadi harga-harga kalau Refli tanya itu naiknya luar biasa. Dulu tidak pernah rakyat itu kalau beli beras biasanya minimum 3 liter, 5 liter. Hari ini 10% rakyat kita yang paling bawah, Refli, beli beras 2 kali 1 hari. Pagi-pagi dia beli 1/2 liter buat makan siang. Sore dia tungguin suaminya bawa uang untuk beli 1/2 liter berikutnya. Ini belum pernah terjadi kecuali zaman Jokowi. Cuman berita-berita kenaikan harga ini ditutup oleh media resmi. Nah, itu yang saya merasa kok nggak ngerti kita ya. Ya, karena media resmi dikasih iklan, ya kan, supaya nutup berita-berita tentang kenaikan harga. Nah, yang kedua, keinginan Jokowi untuk membuat dinasti kerajaan
saya nggak sebut dinasti, mungkin rakyat biasa nggak ngerti kerajaan. Oke. Itu satu bertentangan dengan sejarah Indonesia. Ya. Tadi itu dimensi ekonominya tadi ya. Nah ini dimensi politiknya. Oke. Iya kan? Ya. Tokoh-tokoh kemerdekaan kita berjuang untuk republik. Raja-raja, putra-putranya disekolahkan di Eropa. Mereka ngerti bahwa republik pilihan yang lebih baik. Jadi ketika membentuk Republik Indonesia, hanya berapa orang yang setuju dengan kerajaan? Ya, minoritas. Minoritas. Ya. Mayoritas itu maunya republik. Dan rakyat berjuang, ya fisik maupun jiwanya. Raja-raja nyumbang untuk pembangunan republik. Raja Siak, Raja Jogja, 500 juta gulden, Raja Ternate. Jokowi nggak ngerti sejarah dasar Indonesia ini. Sehingga dia berkhianat terhadap tujuan dan bentuk yang diinginkan oleh Republik Indonesia dengan membuat dinasti. Nah, yang lain-lain pada bikin dinasti juga, SBY, Megawati, tapi dalam partainya doang, ya mereka tidak menggunakan kekuasaan kepresidenan untuk membangun dinasti. Nah Jokowi ini lebih vulgar, lebih brutal, bahkan dibandingkan dengan Pak Harto. Ya tidak hanya mau uangnya dari KKN, ya lewat penyogokan anak-anaknya, tapi juga lewat membangun dinasti kerajaan. Ini pengkhianatan terhadap cita-cita Republik Indonesia merdeka. Nah, seperti diketahui reaksinya luar biasa besar, termasuk daripada pemuja-pemuja Jokowi selama ini tiba-tiba balik badan. Iya kan? Jadi ketidaksukaan terhadap dinasti Jokowi ini makin lama makin meningkat. Makanya saya sama Rocky rumuskan tagline kita. Turunkan harga bersama Rocky. Ya, dia nambah satu kalimat. Biar jelas. Ya, Rocky Gerung. Oke. Turunkan harga dan keluarga agar supaya rakyat kita berwibawa. Oke. Ya, turunkan harga dan keluarga agar bangsa kita berwibawa. Itu tagline. Oke, kalau gitu saya tahu ada pantun tuh. Pantunnya main-main. Penyanyi Amerika namanya Lady Gaga. Lady Gaga. Sukanya makan sop iga. Indonesia itu untuk warga, bukan untuk satu keluarga. Oke, silakan. Nah, yang ketiga adalah makin jelas bahwa Jokowi itu merupakan anteknya Beijing atau boneka Beijing. Ini aspek internasional. Aspek internasional. Oke, tadi ya kan? Ekonomi, politik, dan internasional ini ya. Berbagai penolakan di daerah terhadap investasi Tiongkok itu biasanya berakhir dengan vulgar, berakhir dengan tindakan-tindakan yang merugikan bangsa Indonesia, ya, dan rakyat bereaksi. Wali kota di Gorontalo atau bupati di Gorontalo yang terlalu pro investasi Tiongkok dibakar kantornya sama rakyat. Dan yang kedua, upaya Jokowi untuk membersihkan Rempang itu tidak boleh dilepaskan dari kenyataan. Waktu Jokowi terpilih sebagai presiden 2014, dia berjanji kepada Xi Jinping untuk membuat pelabuhan besar supaya bisa dipakai oleh armada Angkatan Laut Cina di Medan. Ditolak oleh gubernur waktu itu yang sipil. Diganti sama yang militer juga ditolak, dan sampai hari ini nyaris nggak mungkin bangun di Medan karena masyarakatnya pasti reaksinya lebih keras. Nah, ketika Jokowi ketemu Xi Jinping di Chengdu baru beberapa bulan yang lalu, dia sepakat bahwa Rempang harus dibersihkan, iya kan, dari penduduk. Loh, itu kan pertanyaan aneh. Kalau hanya mau bikin pabrik kaca paling besar di dunia, ya
2.000 hektar, 1.000 hektar udah luar biasa. Kasih penduduk lokal 2.000 hektar udah seneng. Ini dia mau bersihkan 17.000 hektar. Ya, supaya bersih dari penduduk lokal. Itu bertentangan dengan hak azazi, bertentangan dengan hak-hak adat dan hak tanah rakyat. Tapi yang paling penting, karena Xi Jinping, Cina mau pakai Rempang sebagai basis pangkalan militer dan intelligence Cina di Selat Malaka. Ini confirm tuh Bang. Ya, karena kalau siapa yang menguasai titik strategis di Selat Malaka, kalau ada perang, itu pasti akan menang karena 80% trade di dunia itu melewati Selat Malaka. Jelas-jelas Jokowi manut dengan permintaan dari Beijing. Ya, bahkan dia ibu kota baru, dia minta desainernya dari Beijing dan sebagainya dan sebagainya. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa Jokowi betul-betul antek Beijing. Nah, 3 kombinasi ini, Ekonomi, satu ekonomi, politik, rakyat yang susah, politik, kerajaan yang ingin dibangun, antek Beijing, ini 3 formula kejatuhan Jokowi dalam waktu tidak lama lagi. Oke, stop di situ dulu Bang ya. Seperti yang kita bilang tadi, bagian pertama ini kita lebih menyerap aspirasi masyarakat. Walaupun di sini selalu pro dan kontra. Oke. Walaupun pertanyaannya tidak lama lagi ya. This is the question ya, pakai question mark, tidak lama lagi gitu ya. Barusan beli gula 17.000 per kilogram ya, dia bilang. Saya tidak tahu harga gula berapa. Hadir Bang Refli, Bang Rizal, Ramli, moga sehat-sehat selalu, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala semoga Jokowi bisa diturunkan digantikan Kiai Ma'ruf. Itu by constitutions ya memang. Sehingga pemilu bisa agak jujur sehingga perubahan bisa terwujud. Amin. Jadi nanti ini dia berpikir begitu ya, tapi mungkin Bang Rizal punya perspektif lain. Ini pertanyaan personal. Pak Rizal kok kelihatan kurus? Barusan sembuh dari sakit ya? Tadi Bang Rizal juga bilang saya kurus, makanya cepat-cepat saya pakai rompi ya. Kemudian Assalamualaikum Bang Rizal, sehat selalu, terus berikan pencerahan bagi kita rakyat kecil demi Indonesia yang lebih baik. Sore Bang, MK berbohong, Gibran keluar, Erick Thohir masuk pemain pengganti. Jadi ini juga perlu kita lihat juga lipatan-lipatan ini. Kemudian itu dulu Bang, 2 itu Bang. Jadi 2 itu yang ingin saya underlining adalah soal skenario ketatanegaraannya kan. Kalau Jokowi jatuh, ya dia bilang Ma'ruf amin, dan mudah-mudahan pemilu bisa berlangsung lebih demokratis. Kalau saya akan coba jawab Mas. Okay. Saya kenal baik Pak Ma'ruf. Oke. Tapi dia bagian dari masalah. Oke. Karena tidak berbuat sesuatu untuk melakukan koreksi internal terhadap Jokowi. Ya, benar-benar pasif, tidak berbuat apa-apa. Loh, kok mau jadi presiden? Yang kedua, perubahan ini akan dipimpin oleh people power, akan dipimpin oleh kekuatan rakyat dari berbagai golongan, kelompok, mahasiswa, intelektual, ya. Perubahan lewat people power tentu punya implikasi dan konsekuensi yang berbeda dengan proses yang sifatnya normal. Oke, dan Bang Rizal tadi bicara tentang leadership, ya. Kita tentu tidak tahu ya, tetapi leadership kan penting dalam arus perubahan tersebut. Bisa lebih spesifik, Bang Rizal? Iya, Pak Ma'ruf orang baik. Iya. Iya kan? Dan yang kedua, leadershipnya nggak kuat. Leadershipnya simbolik. Padahal ini suasana transisi. Suasana yang sangat dinamik. Diperlukan leadership yang kuat. Bukan sekedar pemimpin-pemimpinan lagi gitu. Nggak akan kuat menghadapi situasi seperti ini. Jadi intinya adalah ini perjuangan ekstra konstitusional pastinya. Ya, saya nggak sebut ekstra konstitusional, ini konstitusional plus. Ya, ekstra makanya sama.
Kalau ekstra itu konstitusional plus itu ekstra. Konstitusional plus. Yang tidak boleh itu bilang inkonstitusional kan. Ada konstitusional, inkonstitusional, ekstra konstitusional. Oke, berarti Bang Rizal nggak tertarik menjawab Gibran out, Erick in. Iya, karena seperti saya katakan perubahan akan tiba. Oke. Iya kan, ngapain ngomong copras-copras? Ya, nanti setelah perubahan terjadi, Jokowi di-impeach atau dipaksa mundur lewat people power, tentu ada step-step satu, agar supaya kita kembali ke Undang-Undang Dasar dalam bentuk tidak ada pembatasan threshold. Oke. Yang kedua, KPU dan Bawaslu dibubarkan, diganti dengan wakil dari partai-partai, sehingga mereka saling mengawasi. Dan yang ketiga, itu bisa dilakukan dalam waktu 6 bulan kok. Pak Habibie bikin pemilu yang bagus cuma 6 bulan. Ya, waktu itu 7 Juni kalau nggak salah. Ya, biayanya pun yang mereka minta 90 triliun plus 20 triliun, itu kehitungan saya 30 triliun. Nanti data-data langsung dari TPS ke satelit, rakyat bisa monitor suaranya lewat handphone. Jauh lebih fair, lebih adil, dan tidak ada permainan kotak-kotak itu di dalam perjalanan. Oke, jadi penghitungannya langsung elektronik ya, electronic counting jadinya. Oke, Bang Rizal, luar biasa. Saya sudah speechless, nggak bisa lagi ngomong pemilu dan perubahan ke depan. Oke, ada satu gini, kan bagaimanapun, Bang, kita kan harus juga menghitung kan, ya. Memang ada the state, civil society, tapi di civil society sendiri kan ada yang bersiap pemilu sesuai dengan kalender 14 Februari, ada yang tidak meyakini bahwa pemilu tersebut akan berlangsung. Tapi di antara yang meyakini tidak berlangsung itu, ada yang berpikir untuk perpanjangan masa jabatan, kemudian ada yang berpikir bahwa akan terjadi gelombang besar seperti Bang Rizal katakan. Nah, menghadapi barangkali masa yang belum satu ide dan satu arus pemikiran ini gimana, Bang? Refli, sederhana deh. Ini kan pertama kali pemilihan presiden, anggota DPR, wali kota, bupati dilakukan pada hari yang sama. Bupati wali kota nanti? Nanti. Ya, September. Ya. Tapi mampu nggak mereka secara logistik mengatur ini? Saya juga nggak yakin. Udahlah, jangan buang waktu bahas copras-copras. Iya kan? Karena perubahan akan segera tiba. Oke.